Guru, Ananda datang. Sudah saya bilang, tidak usah kemari. Ada orang dari Pajajaran mencari guru. Kabarnya Charlie Chaplin yang ada di belakang Roy makin panik dan mulai serang Rismond. Wah, ini bener nggak sih? Apakah serangan ke Rismond Sianipar makin brutal? Sampai-sampai dia harus lari minta perlindungan ke LPSK? Bukannya mau suuzon nih ya, tapi kenapa kok gerakannya jadi makin mencurigakan begini? Si Chaplin ya guys ya, yang dimana diduga ini adalah donatur terbesar yang sudah merusak negara ini ya guys ya, dengan isu yang luar biasa kejamnya, yaitu ijazah palsu ya guys ya. Chaplin, keluar kau dari persembunyianmu. Selama ini kau cuma mendanai saja, sekarang nyatakan kalau ijazah Bapak Joko Widodo palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si almarhum Krismon ya, yang mulai ketakutan. Ini sudah almarhum tapi kok masih saja takut sih Mon. Apa yang kau takuti Mon ya? Bukannya kau sudah meninggal dunia. Jadi teman-teman, setelah almarhum Krismon ini bernyanyi ya, dan menyeret sejumlah nama tokoh besar di negeri ini terkait isu ijazah palsu, termasuk si Chaplin, konon si Chaplin akhirnya menyerang almarhum Krismon. Masa sih beneran kayak gini? Kok bikin malu aja sih kau itu, Plin. Bahkan saking ketakutannya si almarhum Krismon ini sampai meminta perlindungan LPSK ya, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kalau tidak salah kepanjangannya. Kemungkinan besar almarhum Krismon itu takut didor oleh orang suruhannya si Chaplin. Gara-gara membongkar isu atau dalang di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi. Jangan takut Mon, lanjutkan ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Guru, Ananda datang. Sudah saya bilang, tidak usah kemari. Ada orang dari Pajajaran mencari guru. Jaka Baruna namanya. Hati-hati dengan dia. Ternyata tuannya si Dewa Panji ini bukan hanya si Partai Biru ya, tetapi si Chaplin. Ini menurut rumor yang beredar gitu ya. Kalau saya sendiri sih tidak tahu ya kan. Saya juga tidak melihat dengan kepala saya sendiri ketika si almarhum Krismon menuduh si Chaplin ya, menyeret namanya. Cuma saya mendengar suaranya saja. Guru, gimana menurut kalian teman-teman? Lanjut. Kabarnya Charlie Chaplin yang ada di belakang Roy makin panik dan mulai serang Rismond. Wah, ini bener nggak sih? Apakah serangan ke Rismond Sianipar makin brutal? Sampai-sampai dia harus lari minta perlindungan ke LPSK? Bukannya mau suuzon nih ya, tapi kenapa kok gerakannya jadi makin mencurigakan begini setelah pengakuan salah Rismond soal ijazahnya Pak Jokowi? Saya mendengar beberapa media bahwa ada
Charlie Chaplin. Waduh. Ada beberapa tokoh. Nah, hari ini saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara Rismond, jangan bermain-main dengan persoalan ini. Wah. Ungkap semuanya, usut segera, siapa yang mendanai, ini harus diproses. Kalau perlu diterapkan pasal TPPU, tidak pidana pencucian uang, karena ada dana yang saya mendengar segelintir dan melihat di media sosial. Ini harus diusut tuntas nih. Chaplin ini siapapun, kami belum jelas nih. Ini siapa ini di balik ini semua? Itu harus diusut tuntas. Ya, jangan sekali-kali membiarkan hal isu-isu ini digoreng terus, dibuat sesuatu sebagai hal yang biasa, lumrah, kalau yang sebenarnya adalah suatu tindak pidana. Nah, saya mengingatkan kepada Anda yang berada di belakang ini, kalau memang betul keterangan saudara Rismond, 0 di TV. Seperti anggota dewan yang menyebut ada teman saya ijazahnya palsu. Nah, kalau ijazah palsu nggak boleh ditolerir, apalagi digunakan untuk menjabat sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin bangsa, nggak boleh. Kalau itu benar-benar palsu. Dan ingat ya, saya ingatkan sekali lagi, ya, Anda keluar dong. Jangan cuma bisa mendanai, keluar, sampaikan kepada publik sesuatu yang salah. Jangan bersembunyi behind the screen. Kalau itu memang salah, ungkapkan dong. Gentleman, Anda seorang laki-laki, kalau Anda laki-laki, kalau Anda seorang perempuan, Anda harus tegas. Gentleman, keluar dari persembunyian. Jangan cuma mendanai. Keluar, sampaikan bahwa ijazahnya palsu. Saya tantangin Anda. Rismond, lu jangan takut. Kalau you memang benar, you ungkap semua. Apa benar ada keterlibatan orang-orang ini? Dan saya minta penyidik Polda Metro Jaya mengusut tuntas siapa yang mendanai ini. Ini ada kaitan-kaitan yang saya anggap ini merusak berbangsa dan bernegara. Saya ingatkan sekali lagi, ada masa, ada orangnya. Ada orang, ada masanya. Kami pemuda saat ini tidak terima kalau hal-hal ini dihalalkan. Kenapa? Dalam penegakan hukum, membangun berbangsa dan bernegara, tidak seperti itu, kawan. Ya kan? Tunjukkan dong. Anda kok bersembunyi di balik layar. Keluar. Anda keluar, kita sikat ya, nggak ada urusan. Bang, tapi mungkin dari pihak Pak Jokowi mungkin ada dugaan tertentu nggak sih Bang sama siapa mungkin Charlie Chaplin ini gitu? Ya, Charlie Chaplin ini saya cuma dengar di media ya. Ada Chaplin ini pun gayanya kayak yang bener aja kok ini Chaplin. Ini siapa Chaplin ini kita belum tahu ya. Makanya saya akan bertanya kepada Rismond ya, kalau memang itu ada, saya minta penyidik usut tuntas dananya. Siapa yang memberikan, ada kaitannya nggak sama rekeningnya dan lain sebagainya, usut tuntas. Nggak boleh bermain-main begini nih. Wah, Charlie Chaplin panik dan ketar-ketir. Rismond minta perlindungan LPSK dan akan bongkar dalangnya, guys. Wah, ini kalau sampai Rismond nih ya minta perlindungan ke LPSK, ini apakah benar-benar sudah ada serangan kepada Rismond dari Charlie Chaplin ini, guys? Ada satu lagi julukan yang muncul di permukaan selalu di media sosial, bahkan ada yang bikin meme atau meme gitu. Wajahnya wajah Anda. Dikasih topi, dikasih badan Charlie Chaplin. Dan orang selalu bilang, oh dasar Chaplin. Anda tahu nggak Anda dijuluki itu juga? Chaplin kan bagus, kasih hibur orang. Kalau saya dibilangin Dracula, apa marah? Nah, ini ya, seperti yang sudah saya ungkap di bagian opening tadi, kabarnya si Charlie Chaplin ini mulai menyerang almarhum Rismond ya, tentu dengan caranya ya. Saya nggak tahu dengan cara apa, apakah menebarkan teror ataukah sudah mulai menyewa, ya toh? Menyewa itu, ya itulah pokoknya ya, eksekutor gitu loh. Sampai-sampai si almarhum Rismond gemetaran kencing di celana ya, bahkan meminta perlindungan LPSK. Aduh, Plin. Nggak sesuai kau ini, Plin. Kau ini kan dalang kelas berat, masa dibongkar almarhum Rismond gitu aja kau langsung kebakaran jenggot. Lanjutkan, Mon. Jangan takut. Kalau kau mati nanti saya doakan, Mon ya. Lanjut. Kok mirip kita? Kok bisa mirip kita? Charlie Chaplin. Charlie Chaplang. Ada yang kenal sama dia?
dengar kabar katanya dia ini ya sebagai pendana pergerakannya Rismon dan juga teman-temannya. Kau rupanya biang keroknya selama ini ya. Dari mana kau tahu, Bung? Salah satu kuasa hukum Bapak Joko Widodo baru saja mengatakannya. Bawa ngamuk-ngamuk Bang Ade biar tahu kenapa dibilangnya. Chaplin, keluar kau dari persembunyianmu. Selama ini kau cuma mendanai saja. Sekarang nyatakan kalau ijazah Bapak Joko Widodo palsu. Ngamuk-ngamuk Ade Darmawan biar tahu kalian. Gentlemen, keluar dari persembunyian, jangan cuma mendanai. Keluar, sampaikan bahwa ijazahnya palsu. Saya tantangin Anda. Ngapain Anda bersembunyi di belakang? Ya kan, tunjukkan dong. Anda kok bersembunyi di balik layar? Keluar. Anda keluar. Kita sikat, nggak ada urusan. Kita sikat. Kita mau lihat nih, ya kan, dana yang digunakan ini benar halal atau tidak. Sebab sesuatu yang halal atau tidak halal, ini adalah persoalan hukum. Kata bapak kita, kata bapak Prabowo, ya, sikat habis, nggak ada urusan sama kita, ya, nggak ada urusan. Bang, tapi mungkin dari Ungkap semuanya, usut segera, siapa yang mendanai, ini harus diproses. Kalau perlu diterapkan pasal TPPU, tidak pidana pencucian uang, karena ada dana yang saya mendengar segelintir dan melihat di media sosial. Ini harus diusut tuntas nih. Chaplin ini siapapun kami belum jelas nih. Ini siapa ini? Chaplin. Gak nyangka kawan ini, bah. Ternyata kau dibalik selama ini, dibalik pergerakannya si Roy Suryo ya. Waduh. Tapi sebentar dulu, Bang Ade. Kayaknya kita sama Charlie Chaplin beda generasi lah. Hati-hati Bang Ade bikin statement. Nanti Chaplin yang asli bisa-bisa bangkit dari kubur. Ade. What happened with you, Ade? What's wrong with me, Ade? Oh my God, Ade. Ya iyalah, Charlie Chaplin yang asli kan bahasa Inggris, masa bahasa Batak. Oh, Bung Parmela sebentar dulu. Perasaan Charlie Chaplin nggak pernah ngomong lah. Tapi katanya udah saatnya Charlie Chaplin ini harusnya ngomong di media. Aduh, ternyata ada Charlie Chaplin. Chaplin. Bagi yang tidak mengetahui siapa Chaplin yang dimaksudkan, ya, kalian flashback beberapa tahun yang lalu. Pasti ketemu. Badannya agak kecil. Kalau ini kan caplang, makanya badannya lebar. Ya, jadi memang seperti itu teman-temannya yang beredar di media sosial saat ini. Sangat santer sekali, sangat viral bahwa si Charlie Chaplin ini diduga sebagai salah satu dalang ya terkait isu ijazah palsu Pak Jokowi. Memang mengagetkan bagi sebagian orang yang menganggap si Chaplin ini adalah orang baik ya. Kok bisa-bisanya orang baik tapi kok tiba-tiba saja terungkap dia menjadi dalang isu ijazah palsu Jokowi. Padahal si Chaplin ini selama 5 tahun menjadi wakil presiden berpasangan dengan Jokowi. Jangan salah loh ya. Chaplin itu sejak awal muncul emang macam kayak gitu orangnya ya, cuma kalian aja nggak tahu ya. Lanjut. Si Chaplin ya guys ya, yang dimana diduga ini adalah donatur terbesar yang sudah merusak negara ini ya guys ya, dengan isu yang luar biasa kejamnya, yaitu ijazah palsu ya guys ya. Padahal kita tahu sendiri guys, dirinya dulu itu pernah bersama, tapi ya guys ya, mungkin karena kemarin saat
ada Pilpres 2024 kalah ya guys ya, karena mendukung berbeda dengan skor yang sangat-sangat telak, ya kemungkinan besar lara hati ya guys. Tapi dengan ucapan dan narasi dari relawan Pak Jokowi, Bung Ade Darmawan, dimulai dari Bang Farhad Abbas melalui Rismon ya guys ya. Rismon ngomong, Farhad Abbas yang mengutarakan ya guys ya, Siki makin panas. Dan dengar-dengar katanya si Caplin akan diminta keterangan, diminta saksi oleh Polda Metro Jaya untuk dipertanyakan benarkah itu. Dan jikalau itu benar, waduh, ucapan satu kata ya guys ya, terlalu ya guys ya, kata Bang Roma Irama. Yakin, Nek, iya temenan, yakin guys ya, sangat-sangat kejam ini ya guys ya. Politik memang luar biasa ya guys ya. Apa? Gara-gara bisnisnya terganggu. Dulu waktu siapa itu? Ronaldo, kan nomor itu kan Ronaldo ya guys ya. Cristiano Ronaldo masih menjabat, masih jadi berkuasa ya guys ya. Kan diganggu lah Siki guys ya oleh Gennaro Gattuso guys ya. Kan ke-8 ya guys ya. Presiden ke-8. Ke-8, angka 8 kalau di AC Milan itu Gattuso ya guys ya. Nah, diganggu juga. Ya, sekarang membuat isu biar Indonesia makin runyam ya guys ya. Ya, ini suatu pertanyaan. Jikalau ini memang terjadi benar, si Caplin biang keroknya, plintang be dipripit ke kumisnya ya guys. Bahkan yang lagi rame ya guys ya, mungkin kalian semua akan kaget karena apa? Pak Jokowi sekarang jadi rebutan semua partai. Waduh, sih ngomongnya ketum-ketum partai supaya Pak Jokowi masuk ke dalam partai itu. Waduh, makin ngeri dong ini. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Ya, saya minta kepada Pak Charlie Chaplin yang dugaan kami pernah menjabat sebagai pejabat publik, aliran dana yang pernah disumbangkan kepada Roy, ya kan, untuk melaksanakan kegiatan ini, ya, kegiatan fitnah ini, ya. Jadi saya minta untuk dikejar tindak pidana pencucian uangnya. Itu jelas-jelas apabila ada pembiayaan terhadap suatu peristiwa pidana. Saya ingatkan kepada Anda yang berada di belakang ini, kalau memang betul kata saudara Rismon, 0 di TV. Anda keluar dong. Jangan cuma bisa mendanai. Keluar. Sampaikan kepada publik. Sesuatu yang salah. Jangan bersembunyi behind the screen. Kalau itu memang salah, ungkapkan dong. Gentlemen, keluar dari persembunyian. Jangan cuma mendanai. Keluar, sampaikan bahwa ijazahnya palsu. Saya tantangin Anda. Kau Roy, kau akui sebaiknya siapa-siapa saja yang menyandang dana kepadamu. Rismon harus ikut turut ambil bagian mengungkap siapa dalang dan orangnya gitu loh, termasuk Caplin nih. Saya harus ketemu Rismon Sianipar karena saudara Rismon ini yang menyampaikan. Intinya memang harus diungkap teman-teman ya. Jangan hanya tersangkanya saja, jangan hanya ujung tombaknya, jangan hanya eksekutor, jangan hanya suksesornya saja, tetapi juga aktor di balik layar ya, dalang, aktor intelektual, bohir, itu semua harus diusut. Kalau toh pun menyeret beberapa nama orang besar, salah satunya Caplin, usut aja, jangan takut. Itu adalah orang-orang yang selama ini bikin Indonesia rusak gitu loh, ya. Jadi jangan takut ya. Saya berharap nih si almarhum Rismon ini mau terus bernyanyi. Jangan khawatir Mon ya. Nanti saya bantu Mon, bantu dengan doa. Lanjut. Adanya yang menyokong atau memberikan uang sebesar 5 miliar. Ya, kita dapat informasi dari Mas Rismon sendiri ya, kepada tim kita. Tentunya kita lagi mendalami. Ya, ingat bahwa walaupun sudah restoratif justice ya, Rismon Asiolan Sianipar, tetapi proses di Polda Metro Jaya yang kita laporkan ada dugaan
ya, ijazah palsu tetap berjalan. Keputusan Rismon Sianipar mengajukan permohonan restoratif justice kepada mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak hanya mengubah peta dukungan, tetapi juga menyingkap tabir mengenai adanya tokoh besar di balik gerakan Roy Suryo CS yang gencar menyerang Jokowi melalui tudingan ijazah palsu yang kini menjadi polemik. Tidak main-main sokongan dana senilai 5 miliar rupiah disebut-sebut digelontorkan kepada Roy Suryo CS dalam kampanyenya mencoreng citra Jokowi melalui tudingan ijazah palsu yang dibungkus penelitian ilmiah. Kabar itu disampaikan langsung oleh Rismon tak lama setelah menyeberang ke kubu Jokowi. Mendengar informasi yang dibocorkan Rismon, tim hukum Jokowi melakukan konsolidasi sebagaimana diungkap Tommy Triunanto yang diketahui bagian dari tim hukum Jokowi. Meski belum bisa dipastikan secara pasti mengenai adanya tokoh di balik gerakan Roy Suryo CS, Tommy mengungkap jika tim hukum Jokowi akan melakukan penelusuran untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut. Meski tidak memungkiri isu adanya dalang di balik gerakan ijazah palsu sudah lama dicurigai. Mengingat sebelumnya Jokowi sempat menyinggung adanya tokoh besar yang turun gunung menyetir Roy Suryo CS. Di tengah ketidakpastian kapan polemik ijazah Jokowi akan disidangkan, serta munculnya isu adanya sokongan dana besar senilai 5 miliar dan munculnya gerakan para purnawirawan yang mendukung Roy Suryo CS, maka dapat dipastikan polemik ijazah Jokowi akan makin panas dan meluas. Kalau kita lihat di sini, adanya isu juga, adanya yang menyokong atau memberikan uang sebesar 5 miliar. Apakah itu benar? Kita juga akan buktikan nanti hasil dari beberapa apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan. Ya tentunya dari tim hukum kita, tim ya menyatakan bahwa itu adalah benar atau tidaknya, angka segitu dari siapa. Nah itu sudah ada informasi ya, sudah ada informasi, tetapi nanti akan kita lihat kalau memang itu betul dan memang itu dilakukan secara benar. Karena di sini ada orang ya di belakang yang menggerakkan. Ya, kita dapat informasi dari Mas Rismon sendiri ya kepada tim kita, yang kemudian kita melihat dan menganalisa dia betul nggak sih gitu kan, apa sih yang memicu adanya ya support uang tersebut nilai 5 miliar itu, apakah benar? Nah, ntar kan kita telusurin kalau itu benar, tandanya ini siapa yang menyokong, apa korelasinya, apa hubungannya, apa kepentingannya. Tentunya di sini bisa kita lihat di sini. Nah, kita tunggu aja karena memang ini masih bergulir. Kita masih mencari fakta yang kuat karena kita nggak boleh ini perception of innocent. Jadi semua praduga tak bersalah kita lakukan semuanya sesuai fakta bukti. Kalau memang itu benar, ya tentunya ini harus diusut tuntas. Ini nggak main-main. Karena ini bagian daripada politik yang nantinya tentunya kita tahu apa sebab akibat terhadap masalah ini. Manuver Rismon Sianipar yang membelot ke kubu Jokowi tidak hanya menuai beragam reaksi dari kubu Roy Suryo CS, tetapi juga membuat barisan Jokowi terbelah. Ada yang mendukung, ada pula yang ngurung. Bagaimana tidak? Keputusan Rismon mengajukan restoratif justice atau perdamaian dibayang-bayangi kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan sejumlah relawan Jokowi. Mengenai laporan dugaan ijazah palsu Rismon, tim hukum Jokowi, Tommy Triunanto menyebut jika laporan terhadap Rismon belum dicabut dan masih berproses di Polda Metro Jaya. Tentu saja sikap relawan Jokowi berbanding terbalik dengan pernyataan Jokowi sendiri yang sudah memaafkan Rismon dan menerima restoratif justice yang diajukannya. Menanggapi polemik tersebut, apa kakak tim hukum Jokowi? Tentunya kita lagi mendalami. Ya, ingat bahwa walaupun sudah restoratif justice ya,
Rismon Asiolan Sianipar, tetapi proses di Polda Metro Jaya yang kita laporkan ada dugaan ya ijazah palsu tetap berjalan. Jadi tidak menghilangkan dari restoratif justice di kasus daripada Bapak Presiden Jokowi Dodo. Ya, mereka kan bisa bernarasi apapun, tetapi kalau terkait dengan ijazah Pak Jokowi silahkan dibantah juga secara ilmiah sehingga tidak ada narasi-narasi yang di luar dari inti permasalahan itu. Juga narasi seakan-akan ada tekanan atau ada ajakan. Mungkin kan sudah berhari-hari ini sudah terlihat bahwa memang ada itu inisiatif, ada dari Bang Rismon, dan tentu kelanjutan kita sebagai kuasa hukum untuk mendatangi Pak Jokowi dan menyelesaikan ini secara restoratif justice. Permohonan tersebut tentunya dari awal sebelumnya kami tidak juga mengetahui apakah Pak Jokowi akan menerima. Ternyata setelah didatangi, Pak Jokowi langsung memberikan informasi pada kita bahwa beliau menerima permohonan maaf dari Bang Rismon dan meminta kami menindaklanjuti. Jadi ini juga adalah perkembangan yang mungkin kalau saya pribadi melihatnya tentu beliau mengapresiasi ada orang yang mengakui telah melakukan kesalahan dan sekarang memberitahukan kepada publik bahwa saya melakukan kesalahan dan inilah yang benar, sehingga pengakuan ini kan harus diapresiasi apapun itu, terlepas apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi mungkin itu adalah hal yang mungkin menjadi harus poin di mana terlepas dari apapun yang terjadi, ya hal ini yang patut dipertimbangkan oleh nanti penyidik di Polda. Di sisi lain, Roy Suryo dan Dr. Tifa serta kuasa hukumnya masih terus bergelia melakukan perlawanan terhadap Jokowi. Ya, selain menggugat Jokowi melalui Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Roy Suryo, C. Santer dikabarkan akan melaporkan Jokowi secara pidana ke Bareskrim Polri. Menanggapi langkah hukum yang ditempuh Roy Suryo, Tommy Triunanto mengingatkan adanya konsekuensi hukum yang serius bagi Roy Suryo jika tuduhannya tidak terbukti. Langkah Roy Suryo melaporkan Jokowi menandai babak baru di tengah panasnya perseteruan kedua belah pihak yang menyeret banyak tokoh masuk ke dalam pusaran yang bergolak. Ya, itu saya rasa orang yang melakukan satu statement ataupun bilang dugaannya silakan aja lah. Ya, orang mau lapor apapun itu dasarnya, saya rasa itu hak semua orang bisa melapor. Ya, saya dari tim hukum Joko Widodo, saya berkomitmen. Ya, satu hal yang dia laporkan harus dipertanggungjawabkan. Ya, satu hal yang dilaporkan harus dipertanggungjawabkan. Ini berat hukumnya. Karena apapun dugaan, apapun apa yang disangkakan, apapun yang dia jadikan satu landasan bukti, itu harus dipertanggungjawabkan. Karena apa yang dia temukan atau bentuk dari apa yang dia temukan itu juga harus dipertanggungjawabkan. Ya, saya berharap almarhum Rismon ketika menyebut atau menyeret beberapa nama itu dia benar-benar memiliki bukti ya, minimal rekaman video ya atau rekaman suara yang nanti bisa diputar di persidangan gitu ya, karena ya saya berharap gitu loh aktor intelektualnya itu benar-benar terungkap dan diproses hukum. Kalau perlu itu sita semua kekayaannya itu ya, berikan kepada rakyat Indonesia. Karena si Chaplin ini menurut saya juga bukan orang baik gitu loh. Ya, saya sejak dulu kenapa saya tidak pernah memilih calon presiden ya. Ya karena dulu si BY itu berpasangan dengan Chaplin gitu loh. Nah, dan saya ya insting saya mengatakan si Chaplin ini bukan orang jujur dan semakin kesini semakin terungkap. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.